Baik, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita ambil posisi duduk kita masing-masing. Kalau bisa di depan, jangan Bapak Ibu. Dingin duduk di belakang dingin. Depan anu. Puji nama Tuhan. Hujan tidak menghalangi kita beribadah, amin. Amin. Kita siapkan hati kita mau mulai ibadah kita. Shalom. Shalom. Narai kabar barigas penuaian. Barigas luar biasa. Semua kita Tuhan perhatikan sampai hari ini. Keadaan kita boleh sehat, semua karena anugerah Tuhan, amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya undang dengan penuh kasih Ibu Robi bawa kita di dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan bagi kami sepanjang hari ini. Bahkan hari ini kami mau beribadah Tuhan di tempat ini. Kami percaya kehadiran bagi setiap kami. Bahkan kehadiran di tempat ini bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya segenap hati kami. Dan kami melawat ibadah kami, memberkati ibadah kami, Engkau mengurapi setiap kami. Setiap pujian penyembah yang kami baik, kami mengurapinya Tuhan. Dan pujian Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati setiap hamba-hamba yang melayani kasih Tuhan. Dengan pujian yang kau memberkati, kau mengurapi Tuhan. Dan pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Kau ambil bagian sini yang kau memberkati, kau mengampuni mereka Tuhan. Maka lalu yang berdoa seperti kau memberkati hambamu. Dan akan memberkati dan berkati urapi Tuhan. Nyatakan isi hati setiap kami Tuhan. Maka hati kami Tuhan mengerti firman yang berkuasa bukan hidup dan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesuciannya dari pun sampai tepat di Tuhan, hantarkan mereka Tuhan. Dan selamatkan tidak kurus apapun kami kalau bersama-sama beribadah kepada Engkau. Kami percaya ketika kami beribadah kepada Engkau. Janji Tuhan terjadi pasti bagi kami Tuhan. Bahkan ibadah kami dengan janji yang pasti bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih setiap umat jemaat Tuhan yang tempat ini tidak seperti kelewatan Tuhan. Kami percaya pengurapan Tuhan nyata kata melibat bagi kami. Sukacita dan bersih Tuhan curahkan bagi kita di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Kami tidak mengizinkan kuasa-kuasa jahat, penguasa teritorial yang di tempat ini. Bahkan kuasa-kuasa kegelapan di pelangkaya dan di tengah. Dalam nama Yesus orang-orang kuat, penguasa-kuasa kegelapan teritorial di tempat ini. Penguasa di langit, di udara, di bawah bumi, atau bumi niat dan jahat orang kuat. Terus santet dukun temu apapun engkau sihir guna apapun engkau serang balik iblis. Kuasa-kuasa dosa, kutuk-kutuk dosa kami sepakat. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasa-kuasanya di dalam nama Yesus. Kuasa yang pergi kau. Tidak ada begitu ibadah kami pada tempatmu, di tengah ibadah kami. Kami hanya mau Roh Kudus mengalir di tempat ini, mengalir dari setiap kami. Kami rindu mau bersuka dalam Engkau. Kami rindu mau bersorak-sorak dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk bungkus tempat ini kesadaran Tuhan. Agar dan nabi kemuliaan Allah mereka telah berlaksana berjaga-jaga di tempat ini. Dan kami aman dalam naungan Tuhan. Juga kami yang tidak bersalah dengan kami Tuhan dimanapun berada Tuhan. Juga tutup bungkus dan kuasa dalammu. Agar negara nabi kemuliaan Allah kirimkan melekat Allah berlaksana berjaga seluruh mereka. Agar semuanya tentram dalam penuh kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak. Menyerahkan ibadah akan dari awal pertanyaan berbaik dalam tanganmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur. Kami percaya. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan, kita siapkan hati kita mau memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Sore hari ini arahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Ingat kebaikan dan kasih setianya bagi setiap kita. Tuhanlah yang membawa kita sore hari ini boleh menikmati kebaikan dan kemurahannya. Bahkan boleh bersama-sama beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Mari angkat suara kita sembah Dia. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Bapa. Oh,
Sebab tidak ada yang lain Tuhan. Kaulah layak disembah, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang mulia. Mari kita angkat pujian dikatakan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar perkasa penuh padamu. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan yang katakan ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Katakan sekali lagi. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu,
Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Angkat kedua tangan kita. Tiada lutut tak bertelur menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus. Sekali lagi katakan, ku sembah, ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelur menyembah Yesus Tuhan. Ku sembah, ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkau Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkau Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Beri kemuliaan yang terbaik, sorak-sorai tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya Engkau yang mempesona hidup kami. Hanya Engkau yang mempesona kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini waktunya kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Lawat kami di tempat ini. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Sukacita, damai sejahtera, bahkan suasana surgawi memenuhi tempat ini. Dan tidak ada bagian kuasa iblis setan yang coba-coba mengganggu ibadah kami. Penghulu di udara, roh teritorial atas tempat ini. Apapun dan siapapun Engkau, kami ikat, kami tolak, kami hancurkan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus yang berkuasa. Pergi kaunya, tinggalkan segala pekerjaan-Mu. Dalam nama Yesus, darah Yesus membungkus kami semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya kepada-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu berikan salam 3-4 orang ke belakang. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Kita mau membesarkan nama Tuhan di tempat ini. Tidak ada yang lain. Nama Tuhan yang terhebat, nama Tuhan yang terbesar. Amin. Haleluya. Siapa puji Tuhan? Haleluya. Kita angkat pujian ini. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah. Sekali lagi katakan besar nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Katakan aku tak dapat betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib.
jiwaku ditebus, jiwaku ditebus olehnya. Sekali lagi katakan, jiwaku ditebus oleh. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kita semua adalah hamba-Nya Tuhan. Amin. Kita bekerja di ladang Tuhan. Dan ketika kita lelah, kita katakan bahwa Roh Kuduslah yang memampukan kita, memberikan kita kekuatan yang baru. Amin. Katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Pak musik atas segalanya. Sekali lagi kita angkat lagu ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan, ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Sekali lagi, angkat pujian ini dari awal. Katakan, jangan lelah. Colek kanan kirinya. Bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Sekali lagi, toel kanan kirinya. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan, ratakan, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap di atas dasar. Katakan, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Sekali lagi katakan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kompak kanan kiri dulu, baru kita duduk. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Saya akan ke ruang kesaksian. Kalau ada Bapak Ibu yang rindu menyatakan cinta kasih Tuhan, mari silakan. Boleh dibagikan di tempat ini bersaksi dalam waktu yang singkat, padat, dan jelas. Ada Bapak Ibu yang mau bersaksi? Yang didoakan ayamnya kemarin terus datang bertubi-tubi orderan ayam tuh. Ada Bapak Ibu? Mujizatnya begitu cepat terjadi. Ayo saksikan Bapak Ibu. Luar biasa ya. Luar biasa, Tuhan tahu. Oh, puji nama Tuhan. Silakan Ibu Ferdinand. Ya, terima kasih. Saya mau bersaksi sebentar.
Ya, menurut saya memang itu kemurahan Tuhan lah. Kami selesai plaster dalam, jadi kita cerita kami dua ini, gimana ini catnya, kamu suka apa? Yang putih aja supaya terang katanya. Dari mana? Ya doa aja katanya nanti. Kalau itu juton, itu bapaknya bilang mahal, nggak bisa kita capai ya. Doa aja, aku bilang kami doa terus. Tiba-tiba aku marah sama dia, aku cari mata. Kenapa kamu bawa orang masuk ini pagar? Aku bilang itu bawa motornya, iya masuk aja katanya. Tahu bawa cat 2. Jadi heran, kaget aku lihat. Ini mau dijual bu, katanya maaf. Ya, berapa mau jual? Saya mau jual katanya 6,5 satu. Kalau mau lihat nota pembeliannya 1.470.000 katanya, ini notanya. Soalnya kami mau pulang kan, jadi ini lebih. Saya mau jual. Aduh pak, kami nggak punya duit, aku bilang. Nggak ada sekali. Memang itu saat itu nggak ada duit kami dua. Numpuk deh Puya dipanggil ini bosnya, gimana bos? Dicek nggak diambil katanya. Kalau dulu itu masih diambil harga murah, tapi sekarang enggak sama sekali, enggak katanya. Memang nggak dibeli. Aduh, bilang bingung aja aku. Jadi aku tanya sama anakku yang bujang, ada tempat kami dua kan ada di situ Linda. Nak, ada kamu ada punya uang? Ada katanya berapa? 1.200.000. Bisa aku pinjam 6,5? Bisa katanya. Ya, ini Pak. Daripada bapak pulang aja, saya ini pinjam sama anak 6,5 aku bilang. Gimana katanya sisa 1 ini? Nggak ada lagi, kok ini juga pinjam, anakku mau pulang. Total berapa sisa duitnya katanya? 400.000 aja. Iya oke katanya. Jadi jumlah harganya itu 1.050.000 aja. Puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Dan saya bayangkan itu. Iya, saya memerlukan tepat pada waktunya dan Dia tahu apa yang kita perlu. Yaitu kita seketika kita mengandalkan Tuhan meskipun jatuh bangun kedua sakit sampai Pak Kordinan kemarin aku bersaksi. Gimana aku bilang nggak bisa baring gini, nggak bisa duduk, nggak bisa gimana? Tahu-tahu dikasih obat aja, kasih obat resep tuh ini jam bulan. Ini pokoknya ini obat tuh yang biasa yang diresep dulu itu aku kasih sama dia. Tahu-tahu dia baring istirahat, aku aja yang kerja 2 hari. Nggak sebut Puya sama melobi Puya, aku sendiri aja. Ya semangatku sampai setengah hari nggak berhenti, diri terus aja. Kadang dia jenguk aku, kapan hanya belum sudah selesai aja. Nggak, masih nanggung bilang itu aja terus sampai sore. Jadi ceritanya Puji didoakan juga, bilang sama pengembala doakan Pak Kordinan sakit. Tahu-tahu pagi-paginya dia bilang, aduh katanya aku kencing batuk keluar. Iya tuh Tuhan yang luar biasa, kita nggak pakai resep apa-apa. Kalau Tuhan bekerja itu luar biasa. Ya puji Tuhan. Tapi saya ini sekarang dimarahi oleh tante saya. Dia telepon, nak katanya anakku ini sekarat katanya, dibawa pulang dari rumah sakit Banjarmasin. Kenapa tante? Ini katanya sakitnya nggak sembuh-sembuh. Ada orang pintar katanya kasih disuruh badewa katanya. Tapi yang ini tempat om yang punya rumah ini nggak mau badewa di sini karena dia penendua diakon. Bawa aja ke tempat kamu, soalnya tempat kamu itu katanya jauh dari supaya orang nggak tahu katanya, jauh dari orang, nggak tahu orang tahu juga. Aduh tante maaf aja, kalau Tuhan nggak bisa sembunyi, aku bilang biar aja tante tempat lain, biar tante marah apapun aku nggak terima, aku bilang. Iya oke aja katanya, itu saat kalian nanti kalau aku balas katanya, iya oke aja. Kalau masalah lain bisa aja aku. Kalau kamu bawa dukun di sini enggak, aku bilang itu. Ya, puji Tuhan, enggak tante itu marahnya reda nanti berangsur-angsur, itu aja yang bisa saya saksikan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam katanya. Dan tepat pada waktunya Dia menolong kita. Puji Tuhan, ya. Itu yang bisa saya saksikan. Puji nama Tuhan. Di dalam Tuhan selalu ada tiba-tiba.
tapi tiba-tiba yang dari Tuhan. Amin. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bersaksi? Ada? Ada? Tidak ada? Tidak ada? Ada? Ada satu? Ada dua? Belum ada? Oh siapa? Oh, Febri. ya boleh berdua-duanya aja maju. Ya, boleh berdua ya. Kalau malu boleh berdua. Ayo Mama Febri dan Mama Sisil. Ya. Belum malam. Ini ayam berenang, ayam berenang. Oke, baik kita siapkan kesaksian kita di minggu selanjutnya. Baik, kita akan memberikan persembahan kita Bapak Ibu sore hari ini. Saya undang dengan kasih. Mama Ona masih di sekolah minggu ya. Ya kita siap hadir kita untuk kita memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah apa yang kami persembahkan pada sore hari ini menjadi kesukaan bagi Tuhan. Tuhan mengurapi setiap persembahan yang kami berikan. Dan biarlah kehidupan kami terus diberkati. Apa yang kami usahakan Tuhan buat berhasil. Keluarga kami, rumah tangga kami. Kami tidak meminta-minta, kami tidak kekurangan Tuhan. Tapi kehidupan kami berkelimpahan di dalam Engkau. Terima kasih. Kami rindu memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat lagu pujian nomor 4. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teguh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, tetap mati diriku di hantanya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Katakan tiap langkahku, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, tetap mati diriku di hantanya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Baik, puji Tuhan, kita siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang sekali lagi Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Tuhan, sore hari ini kami rindu firman-Mu. Kami rindu Engkau berbicara atas setiap kami. Tuhan, beri kami pengertian yang baru Tuhan. Paradigma yang semakin dibukakan akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami semua menjadi orang-orang yang taat akan kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada setiap kami Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan setiap kami. Terobos hati kami Tuhan, lembutkan hati kami yang keras Tuhan, mampukan kami untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Berapi hamba-Mu, kami siapkan hati kami. Di
Di dalam nama Yesus. Kita angkat lagu pujian nomor 5. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Katakan ku ikut kehendakmu. Ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjimu kepadaku. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari angkat pujian katakan sekali lagi. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu. Ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia
Darah Yesus menguduskan kami, menyucikan kami, mempersatukan kami. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Saya lagi katakan, ada kuasa dalam darah Yesus. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah Allah. Ada kuasa, ada kuasa. Mengalir kuasa darah Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, dan biarlah kuasa darah-Mu itu menguduskan kami, itu mempersatukan kami. Dalam nama Yesus, tidak ada bagian kuasa-kuasa lain di tempat ini yang coba-coba bekerja, yang coba mengganggu hati dan pikiran kami, yang coba mengganggu perhatian kami. Tuhan, kami buka hati kami untuk firman-Mu ditaburkan. Biarlah firman-Mu memulihkan kami, mengubahkan hidup kami, memperbaharui kami, menyembuhkan kami, menyelamatkan kami, membebaskan kami. Dalam nama Yesus. Biarlah firman-Mu tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hati kami, dalam hidup kami. Segala kuasa-kuasa yang menghalangi kami untuk mengerti firman Tuhan, yang coba mencuri benih firman Tuhan dari hidup kami, kuasa-kuasa roh jahat, roh dunia ini, kami sepakat saat ini juga kami ikat Kau, kami tolak, patah, hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus yang berkuasa. Kuasa darah Tuhan Yesus membungkus kami, memagari tempat ini. Malaikat surgawi berjaga-jaga di tempat ini atas setiap kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu ya Roh Kudus untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan percaya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Shalom. Haleluya. Sekali lagi shalom. Narai kabar? Barigas. Amin. Barigas luar biasa. Kita bersyukur sama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita bisa berkumpul di tempat ini semuanya karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita dipelihara Tuhan sepenuhnya. Yang percaya katakan amin. Kita ada bukan karena kekuatan kita. Kita ada karena Tuhan mengasihi kita dan memelihara hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin Bapak Ibu. Tuhan perhatikan hidup kita loh. Dilihatnya kita. Dilihatnya setiap hati di tempat ini. Dilihatnya kita, dipilihnya kita, diberikannya kita kekuatan, sukacita dan damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Amin. Diberikannya kita kekuatan, sukacita dan damai sejahtera. Itulah Tuhan kita. Dia nggak pernah biarkan kita, dan Dia tidak mungkin meninggalkan kita, karena kita ditebusnya dengan darahnya, dengan nyawanya sendiri. Bagian kita adalah teruslah melekat kepada Tuhan, teruslah lapor dan haus akan Tuhan, teruslah mengandalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan ya yang mau saya sampaikan hari ini tentang kesatuan atau kesehatian. Sama-sama bicara. 1, 2, 3. Kesatuan, dan kesehatian. Saudara, kita harus mengerti bahwa kesatuan itu, kesehatian itu adalah kehendak Tuhan. Nanti kalau saudara baca ya doa Tuhan Yesus sebelum Dia ya ditangkap. Sebelum Tuhan Yesus ditangkap di Yohanes 17, Tuhan berdoa 4 kali tentang kesatuan loh. Biarlah mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu, kata Tuhan. Tuhan mau kesatuan. Itu makanya kesehatian itu isi hati Tuhan, supaya dunia melihat, supaya dunia tahu. Amin saudaraku. Jadi kalau kita nggak bersehati, kalau kita nggak bersatu, dunia nggak peduli. Sama saja mereka sama kita, katanya begitu. Iya saudara sekalian, kenapa kesehatian, kesatuan itu kehendak Tuhan.
Amin. Tuhan nggak mau ada yang namanya perpecahan, perselisihan, apalagi pertengkaran, perkelahian, marah-marahan. Tuhan tidak mau yang seperti itu. Amin, saudaraku. Nah, kesehatian tidak akan terjadi tanpa apa? Tanpa kerendahan hati dan ketaatan. Sama-sama katakan, kesehatian tidak akan terjadi tanpa kerendahan hati dan ketaatan. Gak bisa, saudaraku sekalian. Tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin. Kesehatian itu adalah kehendak Tuhan. Dan itu bisa terjadi kalau kita taat kepada firman. Kalau kita merelakan diri kita untuk rendah hati, baru terjadi yang namanya kesehatian atau kesatuan. Baik di rumah kita, maupun terlebih di gereja kita, di pelayanan, ya, di mana Tuhan tempatkan kita. Amin, saudaraku. Amin. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Wow. Amin, saudaraku. Amin. Siap hidup dalam kesehatian, kesatuan? Oh, berarti kita harus taat pada firman loh. Kita siap merendahkan hati kita loh. Ya. Amin. Suami melihat istrinya nggak boleh lagi kayak singa mau nerekam ayam kampung, atau bebek. Kami waktu doa pernah lihat anjing gigit bebek Ibu Siros, langsung dia lepaskan. Ya, kita tidak bisa lagi seperti itu. Amin. Kerendahan hati. Wow. Nah, saudara, apa yang harus kita lakukan? Coba kita lihat ya. Filipi 2. Wah, sungguh kerendahan hati itu adalah kerinduan hati Tuhan, keinginan Tuhan. Kesehatian itu, saudara sekalian. Kesatian atau kesatuan itu adalah keinginan Tuhan. Doanya Tuhan untuk umat Tuhan. Tuh. Jadi itu bukan sekedar ini, saudaraku sekalian. Beda kesehatian, kesatuan dengan kebersamaan, beda itu. Ya. Kebersamaan kompak itu belum tentu sehati. Kesehatian itu gini, saudaraku sekalian. Apapun badai yang menerpa, kita tetap kokoh bersehati, bersatu. Kenapa? Karena kita taat pada firman. Amin, saudaraku. Coba kita lihat yuk, Filipi 2 ayat hijik sampai 10. Jadi Filipi 2, jadi sudah dapat Filipi 2? Kita baca bersama, atau saya aja bersama, saya aja membacakan nanti kita pada ayat tertentu bersama-sama, saudara sekalian. Filipi 2 sudah dapat? Mulai ayat 1. Jadi karena dalam Kristus, dalam apa? Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi di dalam Kristus itu ada nasihat. Jadi saudaraku, jangan saudara marah kalau dinasihati. Amin. Ya, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu apa firman Tuhan bilang? Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Dengan ini apa? Hendaklah kamu sehati, sepikir. Sehati, sepikir. Dalam satu kasih. Kasihnya nggak dua-dua, nggak tiga-tiga. Dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Mempunyai tujuan yang sama. Mempunyai tujuan yang sama. Mempunyai goal, mempunyai sasaran yang sama. Hendaklah kamu sehati sepikir, karena kita ada dalam Kristus. Ya, sempurnakan sukacitaku dengan ini, kata firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Coba. Kita lebih mengutamakan orang lain ketimbang diri kita. Wow.
supaya terjadinya kesatuan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8 bersama-sama, 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menaruhkan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang percaya katakan amin. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara, perhatikan ya. Sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan tidak bisa terjadi tanpa kerendahan hati, saudara sekalian. Itu sudah dikasih Tuhan petunjuk atau teladan bagi kita. Supaya apa? Supaya kita hidup bersatu, mempunyai satu tujuan. Nah, saudara, di pelayanan ini kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu menuai jiwa-jiwa bagi Kristus. Itu makanya kita harus mempersatukan pikiran kita, sehati sepikir, ya, mempersatukan kasih kita, saudaraku sekalian, mempersatukan jiwa kita, mempersatukan tujuan kita. Amin, saudaraku. Itu bisa terjadi kalau kita merendahkan diri kita dan taat kepada firman, seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Saudara, tanpa kerendahan hati nggak mungkin bisa kita bersehati, ya. Karena kita bilang begini, dasar pertama yang harus kita lakukan dalam kegerakan penuaian yang besar yang zaman ini apa? Bergerak dalam kesehatian dan bergerak dalam memberitakan Injil. Saudara, itu tidak mungkin terjadi, saudara sekalian, tanpa kita saling merendahkan diri, merendahkan hati kita satu dengan yang lain. Kenapa? Kalau kita bilang kita mau bersehati dengan saudara kita, ya, dengan rekan kita, dengan saudara seiman kita, dengan orang yang satu pelayanan dengan kita, kalau kita mau bilang bersehati, kita harus menerima dia apa adanya dia. Itu makanya Tuhan bilang, kita harus siap-siap mengampuni. Kita sudah dibagikan tentang pengampunan waktu itu. Kita harus siapkan hati kita, membesarkan hati kita untuk menerima orang lain. Kenapa? Pengampunan itu bukti kerendahan hati kita, saudara sekalian. Bukti kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, sekekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia. Itulah buktinya ketika kita mau mengampuni dan menerima dia apa adanya. Amin, saudaraku. Itu butuh kerendahan hati yang sangat dalam, saudaraku sekalian. Saudara, orang mengampuni itu kira-kira dia dianggap hebat atau dianggap lemah? Dianggap lemah oleh dunia ini. Kenapa kamu nggak balas? Tetapi karena dia melakukan perintah Tuhan, taat pada perintah Tuhan, Tuhan bilang harus mengampuni, aku harus melakukan. Amin, saudara. Karena begini, kalau kita tidak bisa merendahkan hati kita, kita akan dipenuhi dengan kebencian. Kita tidak akan bisa mengampuni. Kita akan ingat terus kesalahan orang lain kepada kita. Ya, ketika kita berdoa, kita ingat kesalahan orang lain. Saudara, bukan ini saya alami. Saya alami, saudaraku sekalian. Mau berdoa bisa ingat-ingat kesalahan orang.
Dalam nama Yesus, aku mengasihi dia dan aku sudah mengampuni dia. Aku berdoa untuk dia supaya dia diberkati Tuhan. Harus kita lawan dengan perkataan iman. Amin, saudaraku. Perkataan mengampuni, kita berdoa untuk dia. Amin, saudaraku. Lakukan itu. Semua kita menghadapi hal yang sama. Itu makanya kita harus taat kepada Tuhan. Karena begini, tanpa ya kerendahan hati dan ketaatan, kesehatan tidak mungkin bisa terjadi. Kesatuan, ya, sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, nggak mungkin bisa tercapai, saudara sekalian. Tanpa kerendahan hati, tanpa kita mengampuni, tanpa kita menerima saudara kita. Begitupun di rumah kita. Begitupun di rumah kita. Ya, kalau kita mau bersehati dengan keluarga kita harus merendahkan hati kita dan taat pada firman. Taat pada firman, taat pada apa yang Tuhan Yesus katakan. Amin, saudaraku. Karena begini, kalau kita tidak mau merendahkan hati kita, firman Tuhan bilang, coba kita lihat ya. Yakobus 4. Yakobus 4. Saudara diberkati Tuhan, amin. Yakobus 4. Dalam nama Yesus kami menerima firman Tuhan, amin. Yakobus 4:6. Apa firman Tuhan bilang? Kita baca sama-sama. Sudah dapat katakan amin? 1, 2, 3. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita apa? Lebih besar daripada itu. Karena itu ya, katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang percaya katakan amin. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat 7 mengatakan demikian. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Firman Tuhan mengatakan begini, Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang arogan. Itu congkak, itu arogan. Orang yang tinggi hati, orang yang tidak mau merendahkan dirinya. Allah menentang orang itu, saudaraku sekalian. Bagaimana mungkin orang yang seperti itu akan diberkati? Ya, tetapi firman Tuhan bilang, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan dekat kepada orang yang rendah hati. Tuhan senang, Tuhan sayang, Tuhan peduli kepada orang yang rendah hati. Amin, saudaraku. Itu makanya tanpa kerendahan hati tidak mungkin kita bisa bersehati, bersepakat bersama-sama. Itulah sebabnya Tuhan bilang 2 atau 3 orang bersepakat, bersehati. Apapun yang mereka minta, maka akan dikabulkan. Amin, saudaraku. Karena di mana 2 atau 3 orang berkumpul di situ, dalam namaku, di situ aku hadir, kata Tuhan. Benar enggak? Kalau kita bersehati, bersepakat, apapun kata Tuhan yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan berikan. Coba bayangkan, begitu mahalnya harga kesatuan itu, begitu ajaibnya kesehatan itu. Minta apa saja, coba. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka akan lari padamu. Saudara, berbicara tentang tunduk, itu berbicara tentang ketaatan. Tunduklah kepada Allah, taatlah pada firman-Nya, lawan iblis. Firman Tuhan bilang, maka ia akan lari daripada. Makanya kita harus bersepakat, bersatu, bersehati, mempunyai satu tujuan. Di dalam doa kita bersama-sama, dalam kita bergerak bersama-sama, kita harus bersehati, mempunyai tujuan yang sama. Amin, saudaraku. Amin. Coba kita lihat ya. 1 Petrus 1 ayat 22. Di sebelahnya, saudaraku, 1 Petrus 1 ayat 22. Haleluya. Sudah dapat katakan amin? 1 Petrus 1 ayat 22. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh apa? Ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Yang percaya katakan amin. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Saudara, kalau kita orang yang nggak taat pada firman, saudara, kita nggak mungkin bersahabat. Kita nggak mungkin bisa bersatu. Taat tentang apa saja, bukan taat 1-2 perintah Tuhan, bukan. Kalau kita mempunyai hati yang taat kepada Tuhan, pada firman, pada kebenaran, kita suka bersehati, kita suka bersatu. Supaya apa? Supaya rencana Tuhan digenapi di muka bumi ini. Tapi kalau kita berkelahi, firman Tuhan bilang Allah menentang orang yang congkak. Tapi kalau kita nggak merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, bagaimana orang mau melihat Tuhan dipermuliakan? Pak Daniel itu pintar ngomong, cak. Apa tuh? Dia maki-maki juga orang lain. Kayak apa itu? Dunia menilainya seperti itu, saudara sekalian. Bagaimana mereka mau mempermuliakan Tuhan? Amin, saudara. Itu makanya kita harus taat pada firman. Kalau Tuhan bilang rendahkan hatimu, ya, itu kunjungin itu. Kalau dibilang Tuhan begitu, kita harus taat. Beri persembahan ke sana untuk orang yang susah itu. Jangan kau pelit. Kalau dibilang Tuhan begitu, oh iya Tuhan, ya Tuhan. Dari mana aku dapat uangnya, Tuhan? Korek tabunganmu. Harus tak? Kamu bilang mau menabur, mau menuai, tabur sana. Kamu mau pintar-pintar ngomong. Kalau hati kita berbicara seperti itu, kita mau taat nggak? Kita harus taat. Itu makanya kalau kita taat pada firman, kita gampang bersehati dengan saudara seiman yang lain. Amin. Karena firman Tuhan yang bilang, aduh Bapak Ibu, perhatikan baik-baik itu kalimat Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Ketaatan kita membuat kita mampu untuk bersehati. Amin, saudaraku. Tapi kalau kita nggak taat pada firman, waduh, nggak ada kesatuan, ya. Tidak ada itu yang namanya satu kasih, satu tujuan. Malah kita terpecah-pecah. Tuhan nggak suka begitu, saudara. Ya, mulai dari hidup kita, men. Mulailah, ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan sudah menunjukkan contoh itu kepada kita supaya kita merendahkan hati kita dan taat. Supaya apa? Supaya sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Itulah yang Tuhan mau. Amin. Tuhan sangat suka loh. Sama-sama katakan, sangat suka. Yang namanya kesehatian, yang namanya kesatuan. Saudara mau diberkati nggak? Ini jujur ini. Ini tahun mau berakhir loh. Ya. Ini tahun mau berakhir. Saudara mau terima berkat melimpah atau tidak?
Kalau namanya berkat melimpah semuanya mau. Tapi mau bayar harga enggak? Mau bayar harga? Mau bayar harga untuk berkat berkelimpahan? Ini bukan berkat-berkat biasa. Haleluya. Benar saudara mau diberkati lebih lagi? Hiduplah dalam kesatuan, kesehatan. Ya, dulu suka marah jangan lagi ya, men. Dulu suka melotot sama istri. Sekarang nggak lagi. Coba tanya istri saya. Kok jadi lembut kamu ini, Pak? Mungkin barangkali seperti itu isi hatinya ya. Tapi memang begitu. Amin, saudara. Amin. Suara ibu-ibunya mana ini? Amin. Kalau namanya bersehati itu kita harus merendahkan diri kita. Kalau kita mau nahan emosi harga diri kita, nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi. Berkat nanti ada yang menghalangi. Saudara mau berkatnya terhalang, mau? Ini benar-benar nggak dijawab. Saudara mau berkatnya terhalang nggak? Mau lancar nggak? Mau mengalir dengan deras nggak berkatnya? Nih, oke kita baca yuk. Ini kuncinya, Mazmur 133. Haleluya. Saudara udah bilang di hadapan Tuhan ini. Mazmur 133 sudah dapat. Mazmur 130 telu. Jadi nih, terima firman Tuhan ini. Nyanyian Ziarah Daud, persaudaraan yang rukun, tuh judulnya aja udah begitu. Ya. Nyanyian Ziarah Daud. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Saudara perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ini sudah sering kita dengar. Bahkan ada lagunya lagi. Benar nggak? Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Benar ya karubut saya gitu ya? Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ini ayat 2 dan ayat 3 ini meneguhkan apa yang ayat 1 katakan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Saudara mau tahu, saya kasih tahu nih. Arti terjemahan baiknya itu dalam bahasa Ibraninya gini. Ya, baik itu dalam bahasa Ibraninya top. Ya, artinya itu baik itu, saudara perhatikan baik-baik. Ya, sungguh alangkah baiknya. Ini arti baik yang sebenarnya nih dari bahasa aslinya. Itu bisa mengartikan cantik. Siapa yang mau cantik sini ibu-ibu? Nggak perlu skincare. Ya, hidup dalam kesatuan saja. Ya, nanti awet muda. Baik itu dalam bahasa aslinya artinya begini, cantik, terbaik, berlimpah, riang, menyenangkan, ya, senang, berharga, makmur, kaya, sejahtera, disukai. Itu artinya yang sebenarnya saudaraku sekalian. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah makmurnya, sungguh alangkah sejahteranya, sungguh alangkah disukainya, sungguh alangkah cantiknya. Saudara beli lipstik yang mahal-mahal, ya, online di toko Singapura. Kalau bukan hati kita yang cantik,
tidak akan bisa. Karena apa? Sungguh alangkah baiknya itu, sungguh alangkah menyenangkan, sungguh alangkah berharganya, sungguh alangkah kayanya, sungguh alangkah sejahteranya, sungguh alangkah disukainya, sungguh alangkah makmurnya dan indahnya. Saudara, terjemahan bahasa aslinya indahnya itu tuh naim, naim, manis, menyenangkan. Menyenangkan, manis. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Saudara, sungguh alangkah sejahteranya, makmurnya, dan menyenangkannya. Itu arti yang sebenarnya. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kalau terjemahan lainnya unity. Rukun itu bersehati, bersatu, bersehati, bersepakat, damai. Itu namanya rukun. Saudaraku sekalian, apabila saudara diam bersama dengan rukun, dengan damai, dengan bersehati, dengan bersatu, alangkah indah dan baiknya orang yang mau rukun itu, orang yang mau bersehati itu, orang yang mau mempunyai satu tujuan itu, yang mau mempunyai kesehatian itu. Wow, ternyata firman Tuhan ini sangat luar biasa. Orang yang rindu bersehati, yang suka bersehati, orang yang mau rendahkan dirinya dan taat untuk bersehati. Saudara, firman Tuhan alangkah baiknya dan indahnya. Makmur, kaya, sejahtera orang itu. Disukai, manis, menyenangkan. Amin, saudaraku. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Hiduplah dalam kesehatian, hiduplah dalam kesatuan, hiduplah dalam kerukunan, hiduplah dalam kedamaian. Itu artinya rukun itu damai, artinya saudaraku sekalian. Tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi peperangan. Itu namanya rukun. Amin. Bagaimana apa yang didapat orang yang rukun itu? Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Saudara, orang yang rukun, orang yang bersehati, orang yang suka damai, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Artinya begini, minyak berbicara tentang pengurapan. Pengurapan berbicara tentang orang yang dikhususkan. Minyak berbicara tentang otoritas, kuasa yang diberikan untuk melaksanakan tugas, untuk melaksanakan panggilan. Itu berbicara tentang minyak yang dituangkan. Amin, saudaraku. Itu makanya kesehatian itu, kesatuan itu adalah isi hati Tuhan. Orang yang bersatu, bersehati, Tuhan akan limpahkan kuasanya, urapannya, untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan Tuhan. Orang yang diurapi adalah orang yang dikhususkan untuk melaksanakan perintah atau tugas. Amin, saudaraku. Amin. Dan itu akan mengalir dari atas, firman Tuhan bilang. Seperti minyak yang baik dari atas, di atas kepala meleleh ke janggut, sampai ke jubah. Itu berbicara semuanya mengalami itu. Semuanya menerima pengurapan itu, sampai ke jemaat yang baru. Tuh, kalau kita mau kalau kita mau bersatu, bersepakat, kalau kita mau hidup dalam kedamaian satu dengan yang lain, seperti minyak, itu berbicara tentang kuasa dan otoritas, saudaraku sekalian. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Saudara, embun berbicara, saudaraku sekalian, kemakmuran, kesuburan. Itu embun. Karena di timur tengah sana kering.
Kalau embun itu membasahi tanah, saudaraku sekalian, tanah itu menjadi subur. Berbicara tentang kelimpahan. Amin. Saudara mau hidup dalam kelimpahan? Amin. Berbicara tentang kemakmuran. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Mengalir berkat. Kemakmuran. Amin. Amin, saudaraku. Itu bagiannya orang yang bersehati, yang bersepakat. Amin, saudaraku. Maukah kita bersepakat di tempat ini bersama-sama untuk menggenapi rencana Tuhan? Perhatikan. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan apa? Berkat. Kesanalah Tuhan memerintahkan apa? Berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, saya mau tanya begini. Kalau Tuhan melakukan segala sesuatu, ada yang bisa menghalangi nggak? Ada yang bisa menghalangi firman Tuhan nggak? Nggak ada. Kalau Tuhan sudah perintahkan berkat, ada yang bisa menghalangi nggak? Masalahnya kalau Tuhan nggak perintahkan, itu masalahnya. Tapi kalau Tuhan sudah perintahkan berkat, malaikat, umpamanya, kirim berkat sama itu, sama Putri Tumbang Jalan, kirim berkat sama Mama Cecil itu. Oh, kenapa Tuhan? Kalau malaikatnya tanya-tanya begitu umpamanya, kamu nggak lihat dia kah? Kamu nggak lihat kerendahan hatinya kah? Taatnya kah? Hidup damai satu dengan yang lain kah? Kamu nggak lihat kah? Kirim berkat. Apa yang diperlukannya cukupkan. Kenapa? Kalau Tuhan sudah memerintah, siapa yang bisa menghalangi? Sebab kesanalah Tuhan. Kesanalah itu kemana? Sebab kesanalah kemana itu? Ke orang yang mau hidup rukun. Kepada orang yang mau hidup damai. Kepada orang yang mau hidup sehati bersama-sama. Unity. Kesana Tuhan memerintahkan berkat. Bukan hanya berkat di sini, tetapi apa? Kehidupan untuk selama-lamanya. Orang yang bersehati, orang yang bersatu, dia pasti hidup dalam kehidupan yang kekal. Tapi orang yang nggak bersehati, Pak, bagaimana? Mana mungkin hidup dalam kehidupan yang kekal kalau orang yang punya kebencian, punya dendam satu dengan yang lain? Mungkinkah itu hidup dalam kehidupan yang kekal? Tidak taat pada firman. Karena firman Tuhan bilang, perintah-perintahmu adalah hidup yang kekal. Saudara, mari kita bangun kesehatian. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah menahan-nahan berkatnya. Kalau kita mau rendah hati dan taat kepada firman, perhatikan baik-baik. Tuhan gak pernah tahan-tahan berkatnya. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak ada menjadi ada. Apapun yang menjadi kerinduan hatimu di saat ini, di tempat ini. Bahkan tahun depan mungkin engkau berkata, Tuhan, aku rindu sebuah rumah. Aku rindu Tuhan. Aku rindu keluargaku. Kami semua melayani Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Tuhan usahaku, Tuhan studiku, Tuhan apapun itu yang menjadi kerinduan hatimu. Asal kita merendahkan hati kita dan taat kepada firman Tuhan. Dan kita mau satu dengan yang satu, bersehati satu dengan yang lain, bersepakat satu dengan yang lain, mempunyai tujuan yang sama. Amin, saudaraku. Itu makanya di pelayanan ini kita harus bersehati bersama-sama, bersatu, mempunyai tujuan yang sama, beban hati yang sama, satu beban, satu tujuan. Apa itu? Tuhan, kami memenuhi jiwa-jiwa Tuhan. Itu kerinduan hati kami Tuhan. Gak ada yang lain Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Amin, saudaraku. Coba perhatikan. Di pelayanan kita yang baru dan yang kecil ini, saudaraku, kita bisa mengadakan Natal, benar enggak? Itulah kuasa, kekuatan dari kesehatian, kesatuan. Dipercaya Tuhan masih yang seperti ini dulu. Natal dulu lah kalian. Coba saya mau lihat kesehatian. Amin, saudaraku.
Tuhan melihat semuanya itu. Dan Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Amin, saudara. Amin. Saudara siap mau bersehati bersatu? Amin. Mau merelakan diri saudara kerendahan hati dan ketaatan? Amin. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, sebelum tahun ini berakhir, Tuhan berkati jemaat-Mu, Tuhan, lebih lagi. Apalagi tahun depan, Tuhan. Kirimkan jiwa-jiwa, Tuhan, sebelum tahun ini berakhir, yang lebih lagi, Tuhan. Berkati jemaat-Mu, Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Satu kasih, satu tujuan. Satu kasih. Saling mengasihi kita satu dengan yang lain. Supaya dunia melihat, supaya dunia percaya bahwa benar kita adalah pengikut Kristus. Kalau kita bersehati bersatu. Amin, saudaraku. Amin. Kita tidak membenci satu dengan yang lain. Kita tidak berjalan sendiri-sendiri. Tetapi kita bersepakat bersama-sama mengerjakan apa yang kerajaan Allah perintahkan untuk kita kerjakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu sudah disampaikan. Teguhkan itu atas setiap kami, Tuhan. Tolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Tolong kami, Bapa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau yang berkata, Tuhan, kepada kesatuan, kepada kesatian, Engkau memerintahkan berkat. Kesanalah Engkau memerintahkan berkat. Kesanalah Engkau memerintahkan berkat. Bahkan kehidupan untuk selama-lamanya. Kami mau terima itu, Tuhan. Kami mau terima itu, Tuhan. Kami mau terima itu, Tuhan. Oh, dalam nama Yesus yang berkuasa. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Mari angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengangkat tangan kami untuk kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Kami mau bersehati. Kami mau bersatu. Diam bersama di gereja-Mu, di pelayanan yang adalah milik kepunyaan-Mu ini, Barigas Penuaian. Kami mau bersehati bersatu. Dan kami mau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Pengurapan yang daripada Tuhan, kemakmuran yang daripada Tuhan, kelimpahan yang daripada Tuhan itu terjadi atas kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mengalirlah kuasa yang daripada Tuhan. Kuasa kebenaran firman-Mu yang mempersatukan kami, Tuhan. Membuat kami bersehati. Oh, rabakasyakar rabakasih karabakasih. Tidak ada yang dapat menghalangi perintah Tuhan untuk memberkati kami. Bahkan kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah berikan kepada kami, itu terus kami terima. Itu terus ada pada kami. Kehidupan untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami terima janji-Mu, Tuhan, bahwa kami itu hidup dalamnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Dan semua berkati, haleluya. Baik, puji nama Tuhan. Kita bersyukur untuk firman yang kita boleh dengar pada malam hari ini, sore hari ini. Lambaikan tangan yang diberkati oleh Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik, puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu, ini persembahan untuk Natal yang terakhir di bulan ini, karena hari Jumat kita akan sama-sama merayakan ibadah Natal dan juga pentabisan gereja Barigas Penuaian. Dan kita tidak lagi menjadi pos PI, tetapi kita sudah sah mulai minggu depan. Amin. Amin. Nah, Tuhan terus bekerja bagi Barigas Penuaian untuk kota Palangkaraya boleh dimenangkan bagi Tuhan. Bapak Ibu, kita bersama-sama berdoa. Saya undang Mama Ona untuk bawa kita di dalam doa persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa untuk persembahan syukur kita. Kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa malam hari ini kembali, Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Bapa yang baik, pada saat malam hari ini, Tuhan, kami akan memberikan persembahan
persembahan kami. Yang kedua, untuk membantu perayaan Natal dan juga pentabisan Prosperi Barigas Penuaian di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan, maupun kami yang belum sempat memberi. Engkau melihat setiap keadaan kami Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh kami pergunakan untuk kepujian, hormat bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Kita angkat hujan lagu kita nomor 4. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di hantanya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang. Sekali lagi angkat pujian dikatakan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di hantanya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama bersyafaat. Saya undang Mama Vira untuk bawa kita dalam doa syafaat. Mari kita sama-sama berdoa bersyafaat. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Kau telah menjaga memelihara kami sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Bukan karena kami kuat, hebat, gagah Tuhan, namun semata-mata karena kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus atas ibadah yang telah selesai pada saat malam hari ini Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan, semua karena berkat-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala GB Barigas Penuaian di tempat ini Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan mengurapi mereka lebih lagi Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan berkuasa, Tuhan memberkati pelayanan mereka, bahkan anak mereka, bahkan usaha pekerjaan rumah tangga mereka Bapak. Di dalam nama Yesus Tuhan berkuasa. Berkati mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan, bahkan lindungi mereka selalu dalam setiap langkah hidup mereka untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan kami juga umat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, Kau berkati Tuhan Yesus. Engkau urapi, Engkau pakai kami lebih lagi Tuhan, untuk Tuhan Yesus menuai jiwa-jiwa pada akhir zaman ini. Dalam nama Yesus kami menolak segala roh-roh perpecahan, roh kesalahpahaman, roh tinggi hati, roh kesombongan, apapun itu namanya Tuhan Yesus. Roh iri, dengki, apapun, setiap kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan, yang mau mengganggu anak-anak-Mu, yang mau gereja-Mu, yang mau mengganggu pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan, kami sepakat sehati, kami tolak, ikat, patah, hancurkan segala kuasanya di dalam nama Yesus. Tuhan berkuasa, darah Yesus Kristus yang berkuasa menutup bungkus kami. Biarlah kuasa kasih Tuhan, biarlah hati yang berasal daripada Tuhan selalu ada dalam hidup kami Tuhan Yesus.
agar kami Tuhan Yesus mampu bersama-sama sepakat sehati sepikir Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan berkuasa, kami juga menyerahkan Tuhan Yesus ibadah perayaan Natal nanti pada tanggal 5 Tuhan. Tuhan memberkati ibadah perayaan Natal nanti Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Tuhan mencukupkan segala biaya dananya di dalam nama Yesus. Bahkan setiap para tamu undangan yang datang, Tuhan mengurapi mereka, Tuhan menjamah mereka Tuhan Yesus. Biarlah ibadah Natal nanti bukan ibadah Natal yang biasa-biasa saja, tetapi banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang bertobat di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Berikan Tuhan Yesus cuaca yang baik Tuhan, lindungi Tuhan Yesus kami semua, bahkan urapi kami yang ambil bagian untuk melayani Engkau Bapa di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan Yesus bukan kepujian dari manusia Tuhan Yesus, tetapi biarlah Tuhan Yesus yang melihat setiap kami juga, bahkan setiap orang-orang yang datang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menjumpai mereka Tuhan Yesus, jamah dan lawatlah. Begitupun juga kami, dan juga Tuhan Yesus Engkau juga menjamah mengurapi hamba-Mu yang mengambil bagian untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu nanti Bapa, di dalam nama Yesus, agar setiap kami juga Tuhan Yesus lebih dimerdekakan Tuhan Yesus melalui kebenaran firman-Mu. Engkau berkati kami, pimpin kami Bapa, pakai kami lebih lagi, jauhkan kami dari segala roh kesombongan, roh mencuri kemuliaan Tuhan, apapun namanya. Kami berdoa Tuhan, kami tolak ikat patah, hancurkan kuasa itu hanya di dalam nama Yesus Tuhan berkuasa. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkatilah kota kami Palangkaraya ini Tuhan Yesus. Curahkan, turunkan hujan pertobatan, hujan keselamatan atas kota kami ini Tuhan. Lawatlah jiwa-jiwa, lawatlah orang-orang yang ada di kota ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan berkuasa, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus atas kota kami Palangkaraya ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu atas kota kami ini Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan berkuasa, kami juga berdoa Tuhan untuk tanah, untuk bangunan gereja GB Brigas Penuaian Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan telah bekerja, dan Tuhan sudah bekerja bagi kami Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan akan membawa jiwa-jiwa ke tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Untuk Bereng Rambang juga kami berdoa Tuhan, Engkau selalu menguatkan, meneguhkan anak-anak-Mu, umat jemaat di Bereng Rambang Tuhan. Bahkan hamba-Mu Tuhan Yesus yang selalu pulang pergi ke sana Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, dijauhkan dari celaka, bahaya, maut, niat-niat orang jahat yang mengganggu pelayanan mereka ke sana Tuhan. Kami berdoa sepakat sehati, kami tolak ikat patah, hancurkan segala kuasa itu hanya di dalam nama Yesus Tuhan berkuasa. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, berkati kami Tuhan, tuntun pimpin setiap langkah hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sekali lagi kami berdoa Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan, Tuhan dapati dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berucap syukur dan kami percaya. Haleluya, amin. Ada pengumuman ya dari Ketua Panitia Natal, silakan Pak. Shalom. Puji Tuhan, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan pengumuman bahwa ditegaskan lagi bahwa hari Jumat tanggal 5 Desember jam 3 ya, jam 4 sore, jam 4 ya, jam 3 ya, oke, jam 3.30 acara kita bisa dimulai, atau ya, jadi kita lebih awal datang di sana karena kita tuan rumah dan sebagian ada tugas terima tamu dan lain sebagainya sesuai porsinya masing-masing. Yang pertama itu, yang kedua ada gladi bersih ya? Sudah, oke, oke. Kalau begitu, yang kedua pengumumannya yaitu sehubungan dengan Natal. Sore ini kita ada latihan nyanyi sebelum kita makan ya. Sebelum makan karena ada berkat Tuhan biasanya setiap hari Minggu ada berkat Tuhan masing-masing, ada gilirannya. Ada gilirannya sebelum makan bahwa kita ada latihan nyanyi sebentar atau sampai bisa begitu.
Ya harus begitu, karena tidak ada latihan, tidak ada waktu lagi sampai bisa setidak-tidaknya jangan mengecewakan kita. Yang kedua, itu yang ketiga lagi. Yang ini tidak kalah penting, seperti yang dibilang Pak siapa namanya yang nggak jadi presiden kita itu bahwa dana kita ada kekurangan sedikit. Kalau kita lihat diumumkan oleh Ibu Bendahara bahwa kekurangan dana kita sedikit kayaknya di grup berigas penuaian, karena belum berigas betul ya, tapi pos PI berigas. Yang keempat sama juga berhubungan dengan Natal, yaitu ada doa hari Selasa, doa puasa untuk Natal kita. Ini berhubungan dengan Natal, jadi mohon kehadiran kita, apapun kesibukan kita, itu biasanya sibuk semua, tetapi mohon pertolongannya kita hari Selasa ini bagaimana bisa kita hadir semua, meluangkan waktu kita hanya 1 hari untuk Natal kita. Itu yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sekian. Puji Tuhan, shalom. Saudara diberkati Tuhan, amin. Ya, hari Selasa kita ada pertemuan doa. Kita ambil doa puasa ya saudara sekalian ya. Kita mau doa puasa, kita membela di hadapan Tuhan, pelayanan di mana kita ada. Amin. Hari Selasa jam 1 kita kumpul di sini ya. Kita berdoa bersama-sama. Kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan belas kasihan Tuhan. Mohon campur tangan Tuhan. Ya saudaraku. Kemudian hari Sabtu juga kita akan ada doa jam 1. Ya. Kita berdoa supaya hari Jumat ya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya, tidak turun hujan. Semuanya makanan kita juga tercukupi, amin. Ya, orang makan itu dengan penuh rasa syukur. Ada sukacita dan damai ketika dia menelan hidangan yang diberikan atau disajikan oleh barigas penuaian. Amin. Tuh. Ya. Kita undang semuanya. Keluarga kita diundang aja. Ya. Kita 250 orang kan kita undangannya kan? Ya kita undang semuanya, ya. Kita undang. Ya. Kemudian saudaraku sekalian, tanggal 3 kita Natal Barigas Unity di Jalan Rungan di Gereja Barigas Kemenangan. Kita datang semuanya, kita diundang semuanya. Kemudian tanggal 4 ya Natal Barigas Lumbung Tuayan. Ya, sekaligus pentabisan gereja lokal juga itu, kayak kita. Tanggal 4 hari Kamis di BKKBN di depan Polres gedungnya. Ya, Jalan Cilirut di Polres yang Jalan Cilirut itu. Kita datang semuanya lah. Amin. Jam 5 sore. Ya, habis dari sana kita singgah ke gedung kita. Amin. Habis dari Lumbung Tuayan, kita ke gedung kita BGTK ya. BGTK supaya kita mempersiapkan gedung kita untuk acara besok. Ya, kita gotong royong lah, ceritanya begitu ya, Pak Ketua ya. Habis dari Lumbung Tuayan, kita singgah dulu ke gedung kita, ya BGTK, untuk kita persiapkan semuanya. Apa yang, ya pasang pohon Natal kah, pasang spanduk kah, ya. Karena besoknya kita akan Natal dan pentabisan, amin. Ya, kita bawa tukul kita lah. Ya, bawa tukul dan paku. Amin saudaraku. Ya, jangan lupa itu acara kita. Kita semuanya diundang kok ke Lumbung Tuayan. Ya. Hari Kamis, maaf. Hari Rabunya kita Natal di Natal Unity di Gereja Kemenangan. Jalan Rungan. Kita datang semua. Amin, kita bersama-sama. Dan tanggal 5 ya, kita ajak keluarga kita untuk hadir di sana.
Amin saudaraku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tetap kita bersehati, bersepakat. Hari Selasa kita mau doa puasa dulu saudaraku sekalian. Amin, bersama-sama berdoa puasa. Amin saudaraku. Mari kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Oh, kau baik Tuhan, kau baik Bapa. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Memuji kebesaran ajaib Tuhan. Oh ya Bapa, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa yang kami cinta, Bapa yang kami sayang, kekasih hati kami, Yesus Kristus Tuhan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu bagi kami. Kau selamatkan kami Tuhan, Kau pulihkan, Kau sembuhkan kami, Kau ubahkan hati kami, Engkau mengajari kami, mendidik kami, untuk kami semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih, inilah hidup kami persembahkan hanya kepada Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, lihatlah jemaat-Mu di tempat ini, berkati. Mereka milik kesayangan-Mu Tuhan. Mereka umat tebusan-Mu, milik kepunyaan-Mu sendiri Tuhan. Lihatlah jemaat-Mu di tempat ini, berkati mereka. Berkati rumah tangga mereka, hidup nikah mereka, usaha pekerjaan mereka, berkati Tuhan. Untuk mereka menjadi berkat. Karena Kau yang berfirman, Kau datang memberikan kami hidup-hidup yang berkelimpahan. Berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka. Buatlah menjadi berhasil dan beruntung bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dijauhkan mereka dari belalang pelahap yang coba mencuri berkat Tuhan atas hidup mereka. Dalam nama Yesus, dijauhkan jemaat-Mu Tuhan dari sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Tapi jemaat-Mu Tuhan, biarlah roh, jiwa dan tubuhnya kuat sehat untuk terus melayani Tuhan, kuat sehat untuk menggenapi rencana Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Berikan hati yang setia dan taat kepada Engkau. Berikan kerendahan hati Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Lebih lagi Tuhan memberkati Engkau, sebab Engkau memang milik kesayangan Tuhan. Engkau tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Yesus, Kau milik kepunyaan Tuhan yang paling berharga. Dengan darahnya Kau ditebusnya, dengan nyawanya diberikannya bagi Engkau. Engkau begitu berharga. Semua berkat yang Tuhan sudah sediakan itu akan berlari-lari mendapati Engkau. Bagianmu adalah taatlah, setialah kepada Tuhan. Lakukanlah perintahnya dengan tulus hati, dengan sukacita. Maka semua berkat-berkat itu tidak akan ada yang dapat menghalangi. Itu akan mendatangi engkau dan saya. Diberkatilah engkau dimanapun berada. Apapun yang menjadi kerinduan hatimu, Tuhan akan berikan. Rumah yang kau perlukan, rumah yang kau inginkan, yang kau rindukan, Tuhan pun akan berikan itu. Yang tidak mungkin bagi engkau, itu mungkin bagi Tuhan.
Tuhan akan memulihkan keluargamu. Anak cucu menantumu, Tuhan perhatikan. Bila kau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan setia, melakukannya. Dalam nama Yesus. Dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus Maranatha sampai Tuhan datang menjemput orang yang percaya kepadanya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Dan kami terima berkat Tuhan untuk kami menjadi berkat. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Oke,